Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Polinela, kembali lagi di Polinela Podcast. Kali ini bersama saya Gilbert Brilian Ivanka. Sobat Polinela, perlu diketahui Politeknik Negeri Lampung di tahun 2025 telah diberikan beberapa izin untuk mendirikan program studi baru. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu program studi baru yang sangat keren dan menarik untuk kita bahas, yaitu program studi Sarjana Terapan Produksi Media. Nah, tentunya untuk mencari tahu segala informasi tentang produksi media ini, kali ini Polinla Podcast kedatangan narasumber yang kalau kita lihat nih beliau masih ada jiwa semangat mudanya ya teman-teman. Kita sambut Bapak Saifuddin Muhammad Mirza, SIKOM MA, atau yang kerap disapa Bapak Udin. Selamat pagi Bapak Udin. Selamat pagi, halo Mas Gilbert. Ya, halo. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mas Gilbertnya gimana? Baik Kabarnya dong. baik dong. Masih tetap semangat Pak? Tetap semangat meskipun di tengah bulan puasa ya ini ya. Dan tetap kita harus tetap semangat Oh iya. sebagai akademisi dan juga sebagai praktisi itu sendiri. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Udin, Iya. eh, untuk mengawali informasi tentang produksi media ini, boleh nggak sih kasih tahu Sobat Polinela apa hal yang melatar belakangi terdirinya program studi produksi media ini? Oh, boleh banget dong. Untuk latar belakang produksi media itu sendiri ya, kenapa bisa Polinela itu membuat sebuah program studi khususnya untuk program studi produksi media. Karena di sini program studi ini memang dilatar belakangi karena adanya kebutuhan, Mas Gilbert. Jadi kebutuhan tenaga kerja di bidang produksi media dan juga persebaran dari industri media kreatif itu sendiri sangat memiliki daya serap yang cukup tinggi sekarang ini. Apalagi kan persebaran dari media online yang sekarang ini atau media digital yang sudah mulai berkembang dan juga kebutuhan akan tenaga profesional dan juga keterampilan yang komprehensif untuk bidang industri media itu lagi sangat dibutuhkan. Dan media sekarang ini khususnya ya media digital, kalau dulu kan kita sebutnya media konvensional ya, media-media lama, tapi sekarang ini sudah ada yang namanya media baru, new media. Nah, new media ini seringkali dibilang sebagai media digital, yang mana media digital ini sangat seksi sekarang ini. Nah, karena media ini cukup seksi, jadi banyak industri sudah merambah dan mengekspansi industri mereka ke ranah ini. Nah, maka dari itu Polinela secara khusus melihat bahwasannya, oh ini memiliki sebuah apa tuh sebuah peluang bagi lulusan bagi anak-anak muda untuk bekerja di industri media. Sebenarnya nggak hanya di industri media aja sebenarnya Mas Gilbert. Karena media sosial atau media digital ini sudah memberikan sebuah ruang bagi masyarakat secara umum, sehingga masyarakat itu bisa menghasilkan sebuah keuntungan atau profit lah bisa dibilang ya. Jadi setiap orang itu bisa menghasilkan media mereka sendiri, nggak hanya media sih sebenarnya, jadi lingkungan mereka sendiri untuk mengekspresikan diri. Nah, jadi Polinela menangkap hal tersebut, melihat peluang kerja, kemudian perkembangan media, kemudian industri yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga fenomena ini ditangkap dan direalisasikan oleh Polinela itu sendiri sebagai sebuah program studi. Nah, harapannya program studi ini nanti bisa untuk mewadahi hal tersebut, seperti itu. Oh, berarti Polinela ini cepat menanggapi Iya, era-era yang sekarang ini trennya apa, lalu cepat merespon perkembangan zaman ya. iya, Menarik betul sekali sekali. tentunya. Lalu untuk prodi produksi media ini itu apa sih Pak? Prodi produksi media itu sendiri ya, sebenarnya prodi produksi media itu ialah program studi yang dibentuk untuk mewadahi minat dan eh, ketertarikan dari masyarakat terhadap media itu sendiri, khususnya media industri kreatif. Karena media industri kreatif ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya sudah cukup seksi sekarang ini dan banyak orang yang, kalau Mas Gilbert tahu, orang tiba-tiba jadi konten kreator Iya kan, benar-benar. dan itu juga salah satu hal yang ditangkap oleh Polinela bahwasannya prodi ini cukup untuk cukup menarik lah, cukup populer untuk diterbitkan. Dan juga
produksi media itu apa sih sebenarnya. Produksi media itu kalau kita tarik ya Mas Gilbert dari ilmu dasarnya, itu dari ilmu komunikasi. Jadi kalau Mas Gilbert tahu, ilmu komunikasi itu banyak cabang sebenarnya. Contohnya seperti jurnalistik, broadcasting, advertising, public relation, eh, dan juga produksi media ini merupakan cabang ilmu komunikasi yang berfokus pada produksi konten itu sendiri. Jadi memang lebih menekankan ke arah gimana caranya produksi konten di media itu sendiri. Nah, menariknya di sini produksi media di Polinela itu kita tidak hanya melihat secara keseluruhan fenomenanya aja, tapi kita juga turut ikut eh, ikut campur lah dalam perkembangan media itu sendiri. Seperti itu. Oke. Lalu Pak Udin tadi kan berbicara ada mengikuti perkembangan zaman ya. Ya betul. Nah, lalu untuk manfaat dari program studi produksi media tersendiri ini apa? Oke, untuk manfaat ya sebenarnya simpel ya Mas Gilbert. Prodi ini dibentuk karena ada latar belakang yang membuat dia dibentuk. Kemudian ada alasan kenapa prodi ini cocok untuk dibentuk dan diterbitkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada latar belakangnya dan juga latar belakang ini diharapkan bisa untuk memberikan dampak bagi masyarakat. Jadi prodi ini tidak hanya dibentuk udah kayak gitu aja. Tapi memang prodi ini dibentuk diharapkan untuk bisa memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat. Saya kasih contoh deh satu. Mas Gilbert tahu yang namanya setboard? Tahu tahu Pasti tahu. tahu dong. Iya. Kita semua pasti tahu. Begitu mudahnya menghasilkan sebuah keuntungan di media sosial dan keuntungan itu bisa mensejahterakan satu wilayah. Nah, dari fenomena setboard itu kita bisa untuk mengambil sebuah apa ya? Sebuah pembelajaran sebenarnya Mas Gilbert. Bahwasannya bijak untuk bermedia itu sangat penting. Kenapa setboard itu bisa mensejahterakan? Karena dia mengajak masyarakatnya untuk kenal dengan media itu sendiri. Tapi sayangnya masyarakat itu nggak tahu cara bijak untuk memanfaatkan fenomena itu seperti apa. Sehingga terkadang disusupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga si kreator ini itu menjadi korbannya. Benar benar Itu benar. salah satu contoh. Nah, di sini produksi media itu hadir untuk mengatasi hal tersebut. Kalau Mas Gilbert tahu, berdasarkan data yang kita dapatkan, literasi digital atau literasi media di Indonesia itu cukup rendah. Dan juga tingkat hoax di Indonesia itu cukup tinggi. Nah, harapannya produksi media itu bisa untuk mengatasi masalah tersebut. Dan lulusan-lulusan kita bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan, khususnya di masyarakat. Karena kan media yang sedang seksi ini sangat sangat terbuka sekali untuk peluang-peluang kerja dan juga peluang-peluang yang bisa menghasilkan benefit itu sendiri. Nah, terkadang masyarakat kita lupa bahwasannya ini ada aturan dan etika yang berlaku. Terkadang masyarakat itu karena sudah merasa superstar ya, jadi mereka lupa dan mereka ingin lebih sehingga mereka mendobrak batasan-batasan tersebut. Nah, itulah nanti harapannya prodi produksi media Polinela ini itu bisa memberikan edukasi atau pemahaman tentang hal tersebut. Tuh. Oke. Lalu Pak, tadi Bapak berbicara tentang kalau produksi media ini merupakan salah satu dari ilmu komunikasi, rumpun ilmu komunikasi Betul, betul yang sekali. banyak banget cabangnya, jurnalistik, broadcasting, content creator gitu ya Pak. Berarti program studi ini cocok banget ya Pak untuk anak-anak sekarang tuh Gen Z ya. Ya, Gen Z, Gen Alpha. Benar-benar cocok banget ya berarti Pak. Ya, Lalu untuk persyaratan masuknya ini gimana Pak? untuk persyaratan masuk ya sebenarnya simpel ya. Persyaratan masuk itu cukup kamu bisa memberikan bukti bahwasannya kamu itu sudah eh, sudah qualified itu dari segi akademik dan administratif, sorry. Dari segi administratif. Jadi memang kamu sudah dinyatakan lulus dan kamu bisa membuktikannya dengan ijazah SMA atau SMK atau sekolah menengah atas lainnya. Jadi kamu memang terbukti bahwa sudah lulus dan untuk persyaratan khusus itu belum ada. Karena produksi media ini sangat terbuka untuk semua masyarakat yang ingin belajar tentang media itu sendiri, yang memiliki ketertarikan ataupun minat dan
tidak terbatas pada saya nggak memiliki ilmu di bidang ini, saya nggak tahu hal ini, tapi saya memiliki minat. Itu udah jadi start point yang cukup bagus menurut saya. Kenapa? Ketika kamu sudah memiliki minat, itu artinya kamu udah aware tentang hal itu dan kamu enjoy untuk menjalaninya. Dan ketika kamu udah enjoy, ilmu yang akan kamu dapatkan itu lebih mudah kayak gitu. Jadi untuk persyaratan secara keseluruhan cukup buktikan secara akademik aja. Dan yang paling penting, yang paling utama ya kamu daftar kayak gitu. Kamu submit bahwasannya kamu daftar di Polinela, di prodi produksi media. Percuma kalau kamu daftarnya di Polinela tapi bukan di produksi media. Iya, Seperti itu. benar-benar. Dan juga tidak membatasi untuk teman-teman dari SMA yang jurusan IPA IPS ya, Pak. Oh, enggak, karena itu tadi kalau memang berminat dan ada ketertarikan ya kita welcome, sangat welcome kok. Karena di sini kita sama-sama belajar gitu Ya kan, menuntut betul, ilmu, betul. benar-benar benar. Lalu Pak, mungkin teman-teman setelah melihat video ini bakal penasaran lebih lagi nih. Nah, Oh, kira-kira di mana nih kita bisa cari informasi mengenai program studi produksi media? untuk informasi ya, kalau keseluruhan itu bisa kita akses lewat websitenya Polinela ya, polinela.ac.id atau juga pmbpolinela.ac.id. Koreksi kalau itu ada kesalahan ya, correct me. Terus untuk web produksi media itu sendiri kita bisa akses dari produksimedia.ac.id, produksimedia.polinela.ac.id, atau kalau memang ada mau kerjasama ataupun pengen tanya-tanya bisa email kita di produksimedia@polinela.ac.id. Kemudian untuk sosmed itu sendiri kita ada IG, TikTok sama YouTube, itu produksimedia.polinela. Nanti untuk editor ditulisin aja ya di layarnya, nanti Iya, benar-benar. nanti teman-teman bisa langsung cari. Nah, Pak Udin, kita tadi kan sudah membahas latar belakang, lalu persyaratan masuk. Nah, kalau tentang peluang karir atau setelah lulus dari program studi produksi media ini apa sih, Pak? Untuk peluang karir ya, setelah lulus dari prodi ini mau ngapain seperti itu. Iya, benar-benar. Bisa dibilang seperti itu ya. Jadi untuk lulusan sebenarnya kita itu produksi media pastinya akan berkecimpung di dunia media, khususnya media industri kreatif. Karena industri kreatif lagi membutuhkan membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar dan daya serapnya juga cukup besar, sehingga lulusan kita nanti itu akan bisa mengarah kepada pengelolaan dan analisis media sosial, ataupun jadi penulis naskah konten seperti jadi copywriter, content writer atau script writer. Juga mereka juga bisa jadi teknisi di bidang di bidang produksi film ataupun analisis produksi film, ataupun teknisi dan produksi konten digital. Atau kalau teman-teman yang tertarik di bidang usaha, jadi teman-teman bisa jadi wira usahawan di bidang media itu sendiri, buat PH kayak gitu kan. Jadi memang peluang kerjanya itu cukup besar, khususnya di bidang media itu sendiri. Karena perkembangan media sosial ini sangat pesat ya, Pak. Ya, sangat Benar pesat. banget. Apalagi kan sekarang ini kalau Mas Gilbert tahu ya, banyak orang itu udah mau jadi konten kreator. Kalau Mas Gilbert tanya deh ke anak-anak kecil, mereka mau jadi apa? Dari 10 pasti ada beberapa dari mereka itu akan menjawab konten kreator, karena konten kreator itu sudah menjadi konsumsi publik secara umum sekarang Benar ini. banget. Apalagi media sosial ini kan sangat sangat ini ya, sangat pesat penyebarannya. Iya, karena itu tadi pesat perkembangannya, lalu mau dikenal orang lewat media sosial tuh gampang, Gampang, mudah betul. banget gitu Betul, ya. betul sekali. Bener-bener bener. Wah, menarik banget nih peluang karirnya. Lalu Pak Udin, untuk kegiatan belajar mengajarnya tersendiri itu perbandingan praktek dan teorinya tuh seperti apa? Kalau untuk pembelajaran ya Mas Gilbert, kalau di Polinela kan kita kan vokasi ya. Polinela itu menekankan pada project based learning khususnya. Jadi di produksi media itu sendiri kita akan menganut sistem tersebut. Jadi teman-teman tidak hanya mendengarkan ceramah di dalam kelas, teorinya seperti apa, terus praktiknya seperti apa, tidak. Tapi teman-teman ketika mendengarkan sebuah teori itu kita langsung praktikkan. Tidak hanya terbatas teorinya apa, terus di luar kelas langsung udah kayak gitu. Teorinya ala kadarnya aja, enggak. Kita menekankan praktik. Jadi ketika teman-teman udah belajar, ini masalahnya tentang apa, terus tekniknya seperti apa, juga penggunaannya macam apa, dan ya bermacam-macam lainnya lah runtutan dari teori itu.
Terus praktiknya baru kita akan kasih tahu praktiknya seperti ini. Jadi ketika teman-teman keluar dari kelas, ilmu tersebut sudah bisa dipraktikkan. Dan harapannya ilmu yang dipraktikkan ini bisa membawakan dampak positif. Dan untuk perkembangan pembelajaran selanjutnya itu lebih menarik lagi nanti. Soalnya kan teman-teman udah ada per hari itu pasti dapat ilmu. Dan ilmu itu bisa dikembangkan. Seperti itu. Jadi bener-bener kuliah di vokasi itu nikmat banget Oh ya. betul, sangat terasa sekali Langsung perbedaannya antara perguruan tinggi perguruan tinggi yang universitas sama yang politeknik. Seperti itu. karena langsung praktek itu tadi. Betul, Jadi betul sekali. apa mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di vokasi itu langsung praktik, langsung tahu cara kerjanya dan bisa dituangkan saat sudah lulus nanti. Betul sekali. Lalu Pak Udin, kalau kuliah di Politeknik Negeri Lampung nih kira-kira ada nggak sih beasiswanya? Untuk beasiswa ya, sebenarnya di Politeknik Negeri Lampung itu sudah menyiapkan beasiswa ya. Banyak beasiswa yang bisa teman-teman cari. Contohnya seperti KIP ataupun KSE kalau nggak salah ya. Yang Karya Salemba 4 kalau nggak Iya salah. Terus benar-benar. ada juga beasiswa BI. Tapi untuk informasi lebih lanjutnya itu nanti bisa teman-teman tanyakan kepada call center Polinela itu sendiri. Jadi nggak ini lagi ngawang-ngawang apa ya bahasa Lampungnya ngawang-ngawang ya Mas Gilbert. Benar. Jadi kayak nggak bertanya-tanya lagi lah. Ini beasiswanya ada atau enggak. Nah, kalau memang teman-teman beasiswa hunter nih, beasiswa hunter bisa langsung tanyakan nanti. Dan kita feel free kok untuk ditanya. Kalau memang ingin tanya langsung ke kita juga bisa, atau mau tanya Polinela langsung juga bisa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang hal itu. Selain adanya beasiswa nih, tentunya Politeknik juga menjamin kualitas pendidikan program studinya ya Pak. Betul. Untuk fasilitas di program studi produksi media tersendiri ini seperti apa Pak fasilitasnya? Untuk penunjang pembelajaran ya, fasilitas dan segala macamnya itu sebenarnya Mas Gilbert, satu yang ingin saya tekankan bahwasanya produksi media ini, prodi ini merupakan prodi yang cukup unik. Karena di setiap tempat itu merupakan lab kita. Kenapa seperti itu? Karena lab produksi media itu ketika kamu memiliki sebuah ide, ingin membuat sebuah karya, kalian itu bisa untuk langsung mencurahkan ide kalian itu kapanpun dan dimanapun. Jadi secara real time kalian bisa untuk memproduksi konten itu sendiri. Tapi memang Polinela sudah menyiapkan lab produksi itu, lab produksi sendiri. Jadi kalian itu ketika ingin memproduksi di indoor itu kita udah ada tempatnya dan peralatannya juga ada. Tapi keunikan dari produksi media itu ketika kamu pengen buat, saya ingin edit video ini misalnya, atau kamu ingin produksi konten ini, kamu bisa langsung eksekusi di outdoor. Jadi memang masalah lab itu enggak terbatas sebenarnya, karena kita bisa di mana aja, dan juga fasilitas tentu udah kita penuhi. Dan juga untuk masalah dosen-dosennya, untuk pengajarnya, jangan takut dan jangan khawatir bahwasanya kontennya enggak kompeten di bidangnya. Kita akan menghadirkan dosen-dosen industri. Jadi teman-teman ketika ingin belajar itu sudah tahu gimana rasanya secara secara langsung merasakan di media itu seperti apa, bekerjanya seperti apa. Nanti kita bawakan dosen-dosen dari industri, dan juga dosen-dosen dari kita juga udah ada yang sudah kompeten di bidangnya. Jadi teman-teman bisa merasakan langsung simulasi kerja nyata itu seperti apa. Dan juga untuk dosen-dosennya jangan ditanya itu siapa aja, nanti stay tune di media sosial kita ataupun stay tune di YouTube kita. Nanti kita akan announce di situ. Prodinya asik, pasti dosennya juga asik-asik Pasti ya Pak. dong. Bener banget. Lalu fasilitas juga termasuk studio podcast ini. Betul. Oke. Termasuk studio podcast ini juga. Keren banget nih, semakin membuat sobat Polinela di luar, calon-calon sobat Polinela di luar semangat ya tentunya untuk Betul. memilih program studi produksi media ini. Ya. Lalu Pak Udin, untuk kontribusi program studi produksi media ini kira-kira untuk Indonesia itu seperti apa ini kontribusi Kontribusi ya kontribusinya, mungkin ya. ya, kontribusi. Untuk kontribusi di industri media, tadi kan kita berbicara tentang kontribusi atau manfaat di masyarakat ya. Sekarang di industrinya. Sebenarnya ya Mas Gilbert, kalau berkaca pada penyebaran industri kreatif media itu sendiri, kan di sini udah dibutuhkan sangat penyerapannya sangat besar ya di industri kreatif media itu sendiri. Jadi bisa dipahami bahwasannya di industri kreatif media itu tenaga profesional di bidang media itu sangat dibutuhkan, dan yang memiliki keterampilan komprehensif
dan baik itu dari bidang riset, produksi ataupun manajemen industri itu sangat diperhatikan. Jadi eh, ketika industri media ini membutuhkan tenaga kerja yang mana mereka ini pasti akan menyeleksi ya, memilih lulusan-lulusan yang mahir di bidangnya dan juga memiliki kompetensi di bidang manajerial ataupun strategi dalam produksi konten itu sendiri. Nah, harapannya prodi produksi media ini bisa untuk bersaing di dalam hal tersebut. Apalagi kita akan memberikan edukasi dan juga pembekalan kepada mahasiswa kita agar mereka itu dapat untuk menghadapi tantangan yang dihadapi di industri media sekarang. Jadi ketika mereka lulus itu nggak lagi nanti kamu bisa apa kayak gitu ditanya, nggak lagi nanti teman-teman itu menghadapi dinding seperti itu. Jadi ketika udah terjun teman-teman udah tahu aku harus ngapain, terus di industri ini apa yang dibutuhkan, kompetensinya seperti apa. Nah disitulah nanti eh, kita bisa untuk membekali lulusan-lulusan kita. Jadi tidak hanya berkuliah tapi juga memberikan dampak yang positif baik itu dari masyarakat ataupun memberikan dobrakan baru di industri itu sendiri. Jadi semua aspek bisa kita berikan dampak yang positif seperti itu Mas Gilbert. Menarik banget nih ya program studi produksi media, karena di industri media ini nggak akan lekang oleh waktu ya Pak. Betul, Setiap tahunnya tuh terus berkembang, terus mengikuti zaman gitu betul. bener-bener. Nah ini fun fact-nya Mas Gilbert. Saya lupa tadi satu yang ingin saya sampaikan bahwasanya kita itu juga punya mata kuliah ikonik Mas Gilbert. Jadi kita akan mempelajari pelajaran-pelajaran yang up to date yang dibutuhkan kompetensi sekarang. Contohnya kalau kita berbicara tentang produksi konten, maka kita akan berbicara tentang gimana sih caranya pengelolaan di industri kreatif itu sendiri, kemudian bagaimana animasi, podcasting dan storytelling. Terus kita juga akan mempelajari tentang creativity and social justice, di mana sebuah karya itu bisa untuk memberikan sebuah dampak sosial seperti itu, dan juga ada strategi digital marketing, kemudian stardom dan influencer itu tentang gimana lingkungan dari influencer itu sendiri atau budaya influencer. Kemudian ada sinematografi, benar nggak sih? Sinematografi kalau di publik itu sering dengar, dan juga digital PR ataupun produksi film dan dokumenter. Dan yang terakhir yang paling unik itu monetisasi konten media, di mana teman-teman akan diajari bagaimana sih caranya menghasilkan sebuah keuntungan dari karya teman-teman itu sendiri. Jadi tidak hanya publikasi karya, tapi teman-teman itu akan diajari bagaimana prosesnya dari tahap pra-produksi, produksi, sampai tahap pasca produksi. Jadi semua hal itu ketika udah dipaparkan kepada publik, itu semua ada tanggung jawab dan semua itu diperhitungkan. Tidak hanya langsung saya take langsung posting, enggak. Aduh, tapi ada alasan kenapa harus di take dan juga kenapa harus diposting, karena tidak semua karya itu layak untuk ditayangkan Ya, seperti itu. benar-benar harus disaring ya Pak. Betul, betul sekali. Ya, itu tadi produksi media, program studi produksi media yang cocok banget untuk Gen Z Gen Z, maksudnya Gen Z, Gen Alpha, Gen Alpha bener banget ya. karena bakal terus berkembang oleh zaman. Lalu ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk calon-calon sobat Polinela? Untuk pesan-pesan ya kepada calon-calon mahasiswa yang akan bergabung dengan kita. Sebenarnya simple. eh, Mungkin teman-teman udah sering dengar bahwasannya kita itu manusia seringkali mengalami fase ini ya. Fase dimana dipaksa, terpaksa, biasa, terbiasa, dan luar biasa. Dan juga saya ngutip dari satu quote dari George Burns. Eh, Dia bilang seperti ini, lebih baik gagal dalam sesuatu yang Anda sukai daripada sukses dalam sesuatu yang Anda benci. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mencintai sesuatu, kita akan menjalaninya dengan hati yang lebih ringan, dan ketika kita menikmati prosesnya itu lebih ringan. Tapi ketika kita menjalani sesuatu dengan berat hati, maka kita akan sangat sangat berat untuk menjalani hal tersebut. Karena ketika kita udah tahap mencintai, kita itu sudah akan di tahap yang namanya terbiasa, dan hasilnya akan luar biasa. Tapi kalau kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan,
kita akan dipaksa untuk mencintai hal tersebut. Memang lama-lama terbiasa, tapi mungkin prosesnya akan lebih menyakitkan ya. Makanya dari itu kalau memang teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana tapi punya skill di bidang media ataupun punya ketertarikan, minat, dan juga oh aku suka pegang kamera ataupun aku suka editing, itu sangat bisa meskipun memang jurusannya tidak multimedia ya, ataupun teman-teman SMA yang di bidang IPA, IPS seperti itu kan, itu juga bisa bergabung. Nah, maka dari itu mulai sekarang tentukanlah pilihan, dan produksi media merupakan pilihan yang tepat bagi kalian yang tertarik di bidang ini. Oke. Baik Bapak Udin, terima Ya, kasih atas kebersamaannya untuk terima kasih Sobat Polinela sama-sama. mengenal prodi produksi media ini. Ya, Oke. Untuk teman-teman juga jangan lupa pilih program studi produksi media, program studi yang menarik dan asik. Saya Gilbert Brilian Ivanka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.